pasal 30 ayat 18 sampai 26. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiring, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam persekutuan yang beribadah ini. Mengawali renungan ini, saya ingin menaikkan sebuah pujian, sebuah nyanyian yang saya pastinya Bapak Ibu juga pernah atau juga tahu lagunya. Ku percaya semua untuk
Itu adalah pesan yang ingin disampaikan melalui lagu itu. Namun lagu itu juga memberikan pesan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita ini terkadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita, baik itu suka maupun duka, baik itu senang maupun susah. Itu semua adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita semua alami. Dan semua itu, kalau kita mendengar lagu itu, ada bertujuan untuk kebaikan kehidupan kita masing-masing. Jadi artinya bahwa semua yang terjadi, baik itu suka maupun duka, susah maupun senang, semua ditujukan buat kebaikan kita. Jadi dari sini kita juga belajar bahwa memandang kebaikan Tuhan itu bukan hanya sekedar pada saat Tuhan menyatakan kasih-Nya yang menyenangkan kita. Tuhan menyatakan berkat-Nya bagi kita. Tapi lewat kesusahan, lewat penderitaan, kita juga belajar bahwa Tuhan menyatakan kebaikan bagi kita semua. Dan kita belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan waktunya adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini juga mempunyai pesan yang serupa. Makanya tadi saya mengambil lagu ini sebagai pengantar bagi khotbah ini karena menurut saya ada pesan yang serupa, pesan yang hampir sama begitu ya, dengan apa yang ingin disampaikan firman Tuhan hari ini dengan lagu yang tadi saya nyanyikan. Kita lihat bersama-sama bahwa pesan yang mau disampaikan firman Tuhan pada hari ini adalah sebuah pesan yang dinanti-nantikan bagi bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Pesan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengubahkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Ini adalah pesan yang sangat-sangat menyenangkan buat bangsa Israel. Tetapi sebelum kita ada dalam situasi yang menyenangkan itu, kita juga belajar Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan hari ini, serupa dengan lagu yang tadi saya nyanyikan, Tuhan juga izinkan bangsa Israel mengalami pembuangan. Dan memang Nabi Yesaya itu kan melayani Tuhan pada masa bangsa Israel ada dalam pembuangan. Pada saat bangsa Israel itu sedang dikuasai bangsa lain. Pada saat bangsa Israel harus mengalami sebuah kondisi di mana mereka tidak lagi merasakan kebebasan. Dan itu Tuhan izinkan. Tuhan menyatakan itu bukan karena Tuhan tidak sayang. Kadang-kadang kan seperti itu ya gambaran kita, kalau Tuhan sepertinya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, kita kemudian menyimpulkan Tuhan tidak sayang sama kita. Ini kan serupa dengan misalnya anak-anak kita, kalau kita menghukum mereka, mereka juga akan mengatakan kepada kita, kita tidak sayang kepada mereka. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan menyatakan sayangnya dengan berbagai macam cara, termasuk mengizinkan bangsa Israel mengalami kesusahan karena penderitaan dan karena pembuangan ini. Kenapa itu Tuhan lakukan? Tuhan lakukan semua itu untuk mengingatkan mereka. Tuhan lakukan itu untuk menyadarkan mereka, karena saat itu bangsa Israel sudah mulai melupakan Tuhan. Bangsa Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jadi hidup mereka ini sudah tidak lagi menjadi hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin bahwa setiap umatnya itu selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tapi kan itu tidak mudah dilakukan. Sama dengan pengalaman kita semua. Tidak mudah untuk tetap taat, tidak mudah untuk tetap setia, tidak mudah untuk memegang teguh kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kita sering melupakan Tuhan. Kita sering meninggalkan Tuhan.
Kita sering meragukan Tuhan. Kita sering tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan orang lain yang kita anggap punya kuasa, punya kemampuan. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Itu yang dilakukan bangsa Israel pada saat mereka ada dalam kejayaan, pada saat mereka ada dalam situasi yang dimana mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan benar-benar bisa menunjukkan diri mereka. Tapi ternyata itu semua tidak menjamin bahwa mereka dekat dengan Tuhan. Tidak menjamin bahwa apa yang diberikan Tuhan membuat mereka menjadi bangsa yang setia. Tapi sebaliknya, yang mereka lakukan adalah mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dengan berpaling dari Tuhan, melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan melalui pembuangan inilah Tuhan ingin mengajarkan mereka untuk mengingatkan mereka kembali tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Tuhan mau mengingatkan mereka kembali tentang siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kondisi ini tentunya tidak menyenangkan. Beberapa kali saya menggambarkan tentang kondisi pembuangan. Lalu pasti ingat bagaimana ada dalam pembuangan itu bukan hal yang menyenangkan. Ada dalam pembuangan adalah sebuah kondisi yang pastinya tidak diinginkan oleh banyak orang atau semua orang. Karena dalam pembuangan orang tidak bebas. Karena dalam pembuangan orang dikuasai oleh orang lain. Kehidupannya apapun yang mereka lakukan semua akan diatur oleh orang lain. Dan itu bukan hal yang mudah dan itu bukan hal yang menyenangkan buat kita. Contoh saja dalam kehidupan kita misalnya, semua kehidupan yang kita jalani, semua yang kita akan lakukan diatur oleh orang lain. Mau melakukan ini nggak boleh, mau melakukan itu ini tidak sesuai. Ini tidak menyenangkan ya. Apalagi dalam kondisi bangsa Israel merasa mereka umat pilihan Tuhan, mungkin dalam hati mereka merasa ini Tuhan benar nggak memilih saya sebagai umat. Bukan kembali bahwa kadang-kadang meskipun sudah ada dalam kesusahan seperti itu, tetap saja ada saja orang-orang yang menyalahkan Tuhan. Tidak kemudian mengevaluasi kehidupannya. Nah, lewat tindakan ini Tuhan menginginkan bahwa orang Israel belajar untuk kembali hidup setia kepada Tuhan, belajar untuk hidup lebih taat kepada Tuhan. Supaya mereka ingat siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam situasi yang menderita itu tentunya orang Israel menginginkan bahwa ada perubahan. Selama tahun-tahun yang mereka jalani dalam pembuangan, mereka selalu memohon kepada Tuhan untuk mereka kembali dipulihkan dalam kondisi. Sama seperti kita semua, orang Israel itu maunya juga semua serba instan. Semua serba cepat. Mau sesuatu kadang-kadang gak mau usaha. Semuanya serba mau digampangkan. Mau dapat uang gak mau kerja. Mau mendapatkan keberhasilan tidak mau mempersiapkan diri. Mau dapat prestasi gak mau belajar. Itu kan kadang-kadang manusia menginginkan seperti itu. Semua serba instan. Semua maunya itu semua terjadi dalam waktu cepat sesuai keinginannya. Nah, orang Israel juga mungkin karena merasa sudah menderita, sudah susah, maunya itu Tuhan cepat-cepatlah pulihkan kami. Tapi kan memang kita semua belajar bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan segala sesuatu itu terjadi instan. Makanya Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-18, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Artinya Tuhan sedang menanti-nantikan waktu yang tepat untuk menyatakan itu. Dan waktu itu ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh bangsa Israel.
Pesannya yang kedua melalui firman Tuhan ini juga bagi bangsa Israel, mereka diingatkan bahwa segala sesuatu itu memang ada waktunya. Sama dalam kitab Pengkhotbah kan mengatakan seperti itu ya. Untuk segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Jadi artinya Tuhan mau mengingatkan itu juga, bahwa ada waktu Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat pemulihan bagi orang Israel. Dan Tuhan mau mengatakan kepada mereka, Tuhan itu nggak tinggal diam. Tuhan itu tidak membiarkan mereka ada dalam kesusahan, tetapi Tuhan menantikan waktu di mana waktu yang tepat itu akan dinyatakan Tuhan, mereka akan pulih. Tuhan juga bilang kepada mereka semua, kalau kita baca di dalam perikop sebelumnya di pasal 30 mulai dari ayat 1 sampai 17, kita lihat Tuhan juga menegaskan kepada mereka bahwa pemulihan itu berasal dari Tuhan, bukan dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang dianggap orang Israel itu hebat. Orang Israel kan ya tadi saya katakan, ini gambaran umum lah kehidupan kita. Kadang-kadang lebih senang mengandalkan orang lain yang kita anggap kaya, yang kita anggap punya kuasa, yang kita anggap punya jabatan, daripada mengandalkan Tuhan. Orang Israel juga punya gambaran seperti itu. Saat mereka sedang dikuasai, mereka merasa ini kayaknya yang bisa bebaskan kami adalah Mesir. Mesir yang dikenal, yang kami kenal punya kekuatan yang hebat, pasti bisa mengalahkan bangsa yang saat ini menguasai kami. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari apapun di dunia ini. Jadi Tuhan mau ingatkan mereka semua, Tuhan akan menentukan segala sesuatu berdasarkan waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Dan kita juga belajar dari pesan ini dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita mau semuanya itu berdasarkan keinginan kita, berdasarkan rencana kita. Oh, saya mau merencanakan ini di tanggal sekian, di tahun sekian, saya mau buat ini, mau buat itu. Saya mau semuanya berhasil. Saya mau anak-anak saya begini, anak-anak saya begitu. Saya mau semua keluarga saya begini dan begitu. Kita mau semuanya itu berhasil. Dan kadang-kadang kita cenderung untuk mengatur Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kalau sudah tidak sesuai dengan rencana, mulai kita nyalain Tuhan atau nyalakan orang lain. Ini gambaran kita semua. Kita belajar juga hari ini bahwa pesan Tuhan kembali buat kita juga untuk mengingat Tuhan punya waktu yang harus kita ikuti, bukan waktunya kita yang seringkali mau mengatur Tuhan. Nah, yang ketiga, pesan Tuhan juga buat kita semua melalui bacaan ini, pemulihan yang akan dilakukan Tuhan itu adalah pemulihan yang menyeluruh. Kita lihat di ayat yang ke-22 itu ada gambaran bahwa ternyata pemulihan itu juga bukan cuma bicara seperti yang digambarkan di dalam ayat yang ke-20 yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan jasmani, tetapi dalam ayat yang ke-22 ini digambarkan bahwa pemulihan kehidupan orang Israel juga akan terjadi dalam kehidupan rohani mereka, kehidupan iman mereka. Ada gambaran ayat 22 itu mengatakan mereka akan kemudian menganggap najis patung-patung yang mereka selama ini sembah. Jadi kita ini gambaran tadi yang saya katakan, orang Israel melupakan Tuhan, orang Israel meninggalkan Tuhan. Ini buktinya bahwa mereka malah menyembah patung-patung. Dan Tuhan akan mengubahkan kondisi itu. Jadi mereka yang selama ini terus-menerus menyembah patung-patung itu, mereka akan kembali menyembah Tuhan. Mereka yang selama ini sudah mengalami kesusahan, kekurangan secara ekonomi, Tuhan pulihkan itu semua. Jadi kita belajar ya, berkat Tuhan ini luar biasa. Berkat Tuhan itu di segala bidang kehidupan kita.
Berkat Tuhan itu nggak terbatas. Berkat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga ini juga mengingatkan kita semua untuk tetap percaya dan meyakini Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun ada kesusahan, meskipun ada penderitaan, bukan berarti bahwa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami situasi seperti bangsa Israel, yang harus kita lakukan artinya adalah melihat kembali kehidupan kita, mengoreksi dan mengevaluasi kehidupan kita. Sudahkah kita menjalani hidup dengan benar? Sudahkah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar berusaha dengan segenap tenaga kita dan menyerahkan, mempercayakan semua kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini? Itu yang harus kita lakukan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan selalu untuk terus-menerus mengingat apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan punya waktu buat kita semua. Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Setiap langkah kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang mengimani, yang mendengarkan firman ini, benar-benar juga mau percaya dan terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Meskipun kita semua saat ini sedang menderita dengan berbagai kesulitan-kesulitan kehidupan, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Tuhan selalu ada buat kita semua. Tuhan selalu melihat kita, dan Tuhan akan menunjukkan segala sesuatu, pemulihan bagi kita semua, pemulihan bagi bangsa kita Indonesia ini, bagi dunia ini, dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Yang kita harus lakukan adalah tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin.